viral di media sosial, di mana pelaku sebelum kejadian itu sempat bermasalah dengan pengunjung di danau tersebut, yang akhirnya pengunjung meninggalkan TKP. Dan waktu tergeletak di situ, korban mahasiswa asal WG Muka Paniai, Papua Tengah berinisial AG tewas setelah berkelahi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 17 Januari. Pelaku sempat mengamuk ke arah warga sambil mengacungkan senjata tajam setelah melakukan penusukan. Saat ini polisi juga telah menahan pelaku berinisial AA 23 tahun yang juga berasal dari Papua Tengah. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jogja rekan Neti. Selamat pagi Neti. Bisa dilaporkan seperti apa kronologi perkelahian yang menewaskan mahasiswa Papua di Bantul ini? Ya, selamat pagi Kak Risma dan halo Tribuners. Saat ini saya menyiarkan langsung dari Kabupaten Bantul, dan memang benar bahwa jajaran Polres Bantul kemarin berhasil meringkus pelaku kasus penganiayaan yang berujung merenggut nyawa seorang mahasiswa asal Papua. Pelaku yakni AA, 23 tahun, asal Kecamatan Pugodadi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kasatreskrim Polres Bantul, AKP Ahmad Mirza mengungkapkan bahwa kejadian penganiayaan berlangsung di Sidorejo, Kalurahan Ngestiarjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada Sabtu 17 Januari 2026 pagi. Dan kejadian itu dilatar belakangi dari tindakan emosi dari pelaku. Motif pelaku dikarenakan emosi saja, karena korban yakni AG 20 tahun warga WG Muka Kabupaten Paniai membawa motor dan membonceng pelaku, kemudian menabrak pohon. Setelah itu terjadi pertikaian di antara korban dan juga pelaku. Dan disampaikannya bahwa sebelum pertikaian terjadi, korban dan pelaku sudah janjian untuk konsumsi minuman keras. Kemudian mereka minum minuman keras di selatan tempat kejadian perkara dan tidak jauh dari tempat kejadian penganiayaan. Selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motor dan dengan posisi korban mengendarai sepeda motor dan pelaku sebagai pembonceng sepeda motor. Namun tiba-tiba pengendara menabrak pohon sehingga mereka berkelahi dan terjadi tindak penganiayaan. Begitu Risma. Terima. Iya, Neti, terjadi penganiayaan terhadap korban begitu menggunakan senjata tajam. Dari informasi yang Anda himpun, dari mana pelaku memperoleh senjata tajam tersebut? Ya, Rima, dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa memang senjata tersebut dibawa oleh pelaku sendiri dari rumah, dan dalam tindak penganiayaan itu memang pelaku sempat sekali menusuk korban dengan senjata tajam. Dan untuk barang bukti senjata tajam itu sendiri sampai saat ini masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian, dan kemarin berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa luka tusukan itu mengenai dada sebelah kiri korban. Begitu Rima. Baik, saat ini pelaku yang merupakan warga Papua Tengah juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bagaimana proses penangkapan terhadap pelaku yang diketahui berinisial AA ini? Ya, Rima dan juga Tribuners, kemarin berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku diamankan oleh polisi di asrama yang berada di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 16:30. Artinya kurang dari 24 jam proses pengamanan berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Bantul. Begitu Rima. Baik, kemudian luka apa yang dialami oleh korban hingga dinyatakan meninggal dunia? Ya, Prima dan juga Tribuners, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa luka tersebut merupakan luka tusuk di dada sebelah kiri, begitu. Baik, atas perbuatan dari pelaku, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada pelaku, Neti? Ya, Rima dan juga Tribuners, akibat dari perbuatan ini, pelaku kini sudah ditahan dan juga disangkakan pasal 456 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Begitu Rima dan juga Tribuners. Ya, terima kasih atas laporannya Neti, jurnalis Tribun Jogja. Selamat kembali bertugas. Sempat viral di media sosial, di mana pelaku sebelum kejadian itu sempat bermasalah dengan pengunjung di danau tersebut, yang akhirnya pengunjung meninggalkan TKP. Dan waktu tergeletak
tergeletak di situ korban. Ya. Sementara sebelum diangkut ke Rumah Sakit Bayangkara. Gambar sebelumnya, nah ini pohon yang sempat ditabrak oleh korban sebelum kejadian perkelahian, yang kemudian menimbulkan korban luka dan meninggal di TKP. Dari antara korban dan pelaku berboncengan, kemudian di TKP menabrak pohon. Nah, setelah menabrak pohon jatuh, antara korban dan pelaku itu saling cekcok dan ada berkelahi. Kemudian ada saksi yang melihat tapi tidak berani melerai, cuma melihat pada saat perlengkaran. Kemudian setelah selesai, saksi melihat korban sudah tengkurap. Nah, dan tersangka datang lagi untuk mendudukan korban, kemudian meninggalkan TKP. Nah, untuk kronologi pengungkapannya dari informasi yang kami peroleh dan informasi dari Polsek Kasihan, tim Opsnal Polres Bantul yang dipimpin oleh Dava Bisma kemudian mencari informasi dengan alat bukti yang kita dapat, baik itu rekaman CCTV di sekitar TKP dan mencari informasi-informasi dari masyarakat. Kemudian diketahuilah posisi tersangka ada di asrama Panyai, Kecamatan Banguntapan. Saksi 1 melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor Beat hitam dan sempat menabrak pohon. Dan ketika terjatuh, mereka berkelahi. Kemudian saksi 2 melihat korban sudah dalam keadaan tengkurap. Jadi pada saat berkelahi, korban pun tidak berani melerai dan hanya melihat seketika korban tengkurap. Dan kemudian korban didudukkan. Setelah itu korban ditinggal oleh pelaku. Untuk kronologi pengungkapan, pada saat diterimanya laporan bahwa adanya kejadian pembunuhan, tim Opsnal Polres Bantul yang dipimpin Dava Bisma kurang dari 24 jam, mungkin sekitar 8 jam dari informasi awal, berhasil menangkap pelaku pukul 16.30 di asrama Panyai Yalmiwa, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Mungkin itu saja, rekan-rekan, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Untuk motifnya, ketika hanya emosi aja. Jadi pas korban membawa motor menabrak pohon, nah setelah itu ada pertikaian antara korban dan pelaku. Korban yang membawa motor. Berapa kali ditusuk itu? 1 kali. 1 kali aja langsung. Kondisi maupun kondisi pengaruh minuman keras atau? Iya, dalam pengaruh minuman keras. Dan katanya korban dan tersangka masih ada hubungan keluarga, apa ponakan atau apa gitu, paman dan ponakannya ada. Jadi untuk korban dengan pelaku masih mempunyai hubungan darah. Jadi dari korban sendiri mempunyai ibu itu yang masih berhubungan dengan bapak dari pelaku. Seperti itu. Satu kampus itu berdua. Tidak kampus. Sajamnya itu di bawah sendiri atau berapa sih sajamnya? Untuk senjata tajam dari tersangka dibawa oleh tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.